Sebagai daerah yang tengah berkembang, geliat perekonomian Kabupaten Boyolali cukuplah dinamis. Di samping letaknya yang dekat dari kota Surakarta, menjadikan beragam industri maupun unit usaha, baik skala kecil hingga besar pun berkembang secara sporadis di kabupaten ini. Salah satunya budidaya cacing lumricus. Di daerah Sawit Kabupaten Boyolali, terdapat salah satu rumah budidaya serta pengepul cacing lumricus milik Mas Mukson. Hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang ini cukup banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dari beragam jenis cacing tanah, hanya cacing dari famili Megascolicidae serta Lumbricidae saja yang biasa dibudidaya atau diternakkan. Salah satunya cacing jenis Lumbricus lubellus ini. Cacing tanah jenis ini selain memiliki siklus perkembangbiakan yang cukup cepat dan pesat, hewan hermaprodit ini juga di beberapa negara di Eropa, bahkan negara Indonesia, dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Meski seringkali dipandang menjijikkan karena bentuk serta habitatnya yang ada di dalam tanah, namun siapa sangka kebutuhan akan hewan nokturnal ini cukup tinggi untuk pasar lokal dan internasional. Selain diketahui sebagai bahan pakan serta kosmetik di beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Italia, cacing juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar ramuan obat tradisional oleh beberapa negara di Asia, seperti Cina, Korea, dan Indonesia. Kue remian merupakan olahan cemilan tradisional berjenis kue kering dengan cita rasa gurih yang berasal dari kelapa parut. Sementara aku melanjutkan proses mengolah cacing, Mbah Aminah pun mempersiapkan salah satu bahan dasar untuk olahan cemilannya, yaitu kelapa parut yang disangrai hingga kering. Untuk dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman, serta ramuan obat tradisional, cacing biasanya harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu agar mudah untuk diolah. Sebagai tahap awal, cacing lumricus harus direbus. Proses perebusan ini selain berfungsi untuk menjadikan cacing matang, juga berfungsi untuk menghilangkan lendir sekaligus mensterilkan cacing sebelum diolah menjadi tepung. Setelah direbus dan matang, cacing pun kemudian langsung dikeringkan dengan cara dipanggang atau di oven dengan api sedang agar berkurang kadar airnya. Sebenarnya, selain di oven, bisa juga dijemur di bawah sinar matahari langsung. Namun, khusus kali ini, cacing sengaja dipanggang agar dapat diatur tingkat kekeringannya sesuai kebutuhan. Coba berkreasi dengan tepung cacing sebagai bahan tambahan kue remian buatannya. Setelah semua bahan serta tepung cacing tercampur merata dengan adonan kue, selanjutnya adonan kue yang sudah kalis pun dipadatkan hingga memiliki ketebalan sekitar 1,5 cm sebelum di oven dan dibentuk dengan cetakan serta diberikan wijen agar lebih menarik ketika disajikan nanti.
Hampir setiap hari Mas Mukson bersama kawannya Mas Danang hanya mengolah cacing lumricus menjadi tepung. Dari 10 kg cacing hidup, biasanya akan diperoleh sekitar 1 kg tepung cacing untuk diolah menjadi bahan obat tradisional. Selanjutnya, setelah adonan kue siap dan tercetak, tahap terakhir adalah proses pemanggangan. Tepung cacing hampir mirip dengan tepung jangkrik, di mana mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga proses pemanggangan kue remian cacing ini membutuhkan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan jenis kue kering lainnya, yaitu hanya sekitar 15 menit. Meski sedikit tidak lazim sebagai bahan olahan makanan seperti kue remian ini, namun tepung cacing lumricus sudah menjadi salah satu bahan olahan makanan di berbagai negara Asia hingga Eropa, karena kandungan nutrisi serta gizi yang cukup tinggi pada hewan yang sangat membantu menyuburkan tanah ini. Selain itu, cita rasa dari cacing yang renyah dan gurih karena kandungan proteinnya yang tinggi, membuat tepung cacing selain dijadikan obat tradisional, dapat pula dijadikan beberapa produk turunan seperti olahan cemilan, yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan. Salah satunya kue remian khas Boyolali ini. Weh, mantap cemilan. Jangan lupa cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Nah teman-teman, di era COVID seperti ini, jangan lupa terapkan protokol COVID yang dari pemerintah ya. Ada 3 tuh. Yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga selalu cuci tangan pakai sabun. Jadi supaya kita terhindar dari virus COVID dan selalu sehat. Oke?